Ya, jumpa kembali ya kawan-kawan ya. Di video ini kita spesial lagi ya, Peugeot 206 mogok ya, mati ya. Nah, ini kita cek dulu ini, ternyata cek engine nggak nyala ya. Nah, ini nih. Ini sering sekali nih kita temukan ya, mobil-mobil merek ini Peugeot 206 sering banget nih mogok nih. Nah, kita cek dulu ini. Nah, ternyata bener kan, ECU-nya ini bermasalah ini. Sering banget kita temukan masalah seperti ini, tahu-tahu mobil mati mendadak, atau tahu-tahu berebet, atau tahu-tahu nggak bisa starter ya. Kemungkinan besar adalah ECU-nya. Nah, ini ada ECU seri yang lain ya. Ini daleman dari ECU atau PCB-nya ini. Ini ECU dari 306. Yang ini Peugeot 206 ya. Nah, ini setelah kita ganti ECU-nya ini baru mau hidup nih. Ya. Nah, emang sering banget kita temukan ya permasalahan di mobil merek ini. Seri ini 206 itu bermasalah, sering banget bermasalah. Tahu-tahu mogok, tahu-tahu mati mendadak. Itu setelah kita ganti, kita coba ganti ECU-nya ini mau hidup ya teman-teman ya. Normal semua Ya kan? Karena mengingat usia mobil ini sudah berumur ya. Sudah 20 tahunan ya. Yang tahun 2002 atau 2001. Ya, ini kita ganti ECU copotan nih. Ini mau hidup nih ya. Karena kenapa sering banget mobil ini bermasalah di ECU-nya? Karena mungkin pertama adalah usia pakai ya. Jadi mobil kalau udah di atas 10 tahun atau 15 tahun biasanya ECU-nya bermasalah itu ya. Walaupun kilometernya baru sekitar 100.000 ataupun di bawahnya, kalau udah lifetime itu ada usia pakai itu memang betul kadang-kadang ECU sering bermasalah itu. Tidak kemungkinan untuk merek lain ya, seperti merek mobil Jepang gitu. Malah kemarin saya temukan itu banyak sekali perbaikan ECU dari mobil Jepang seperti Avanza, seperti Xenia itu di atas 10 tahun juga udah sering bermasalah. Nah, ini kita coba lagi ya teman-teman ya, pakai ECU copotan ini mau hidup ya. Tadi mati total ya, sudah dicek semuanya. Ternyata ECU bermasalah ya. Double relay kita cek, sekring kita cek. Nah, ini seri dari ECU Sagem S2000, terutama yang tahun 2001 ya. Karena apa? ECU ini letaknya di seputaran mesin, jadi kondisinya mesin itu kan panas. Kalau misalnya jalan mobil hidup, itu kan ruang kabin mesin, ruang mesin itu kan jadinya kan panas ya. Karena peletakan ECU ini di dalam ruang mesin, jadi bodi dari si ECU itu juga ikut panas ya. Makanya kadang-kadang sering mengakibatkan komponen elektronik yang ada di dalam ECU tersebut atau yang ada di segelondong dari unit ECU tersebut bisa cepat rusak ya. Karena ECU komponen Kamulyanto yang itu ada di Krian ada Sidoarjo ya. lifetime-nya juga, dan tidak menutup kemungkinan sekuat-kuatnya komponen elektronik itu tetap aja kalau misalnya terkena panas yang berlebih itu akan cepat rusak ataupun cepat lemah, dan kemungkinan juga akan mati ya, seperti IC-nya ataupun transistor yang ada di dalam ECU tersebut. Nah, ini hidup ya teman-teman ya. Ya, kemungkinan sering banget kita temukan seri 206 ini Peugeot ini sering banget bermasalah di ECU-nya. Hampir seperti itu, sering banget terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan hal-hal kayak gini, besar kemungkinan adalah ECU-nya, tapi tidak menutup kemungkinan. Dicek dulu satu persatu ya, seperti sekring, double relay ataupun full pump. Kalau yang untuk multiplex itu yang tahun 2002 ke atas itu biasanya dia ada BM34 atau BSM yang di dekat aki ya, samping aki itu dicek dulu apakah ada sekring yang putus atau BM34 yang emang rusak mati. Karena yang menyuplai ECU itu dari BM34. Tentunya kalau misalnya ada cek engine tidak nyala ataupun cek engine mati, kemungkinan kalau nggak ECU-nya rusak, besar juga tidak ada arus yang masuk ke
ECU tersebut. Jadi check engine tidak nyala dan otomatis mesin tidak bisa dinyalakan. Itu sudah satu kesatuan ya. Rusak, Bos. Kalau Jadi untuk cuma mobil 3.000 Peugeot 206 tahun 2001 atau tahun 2000 itu coba cek nanti double relay. Double relay, kalau misalnya double relaynya sudah aus ataupun rusak, ganti apron. bisa juga ECU tidak akan menyala atau cek bisa dipastikan itu dicek di dashboard. Ini Di gara-gara speedometer itu gambar cek engine yang seperti warna kuning yang gambar seperti keran itu tidak akan menyala karena suplai dari double relay itu tidak masuk ke ECU, jadi ECU-nya tidak bakal nyala. Tapi belum tentu juga double relaynya masalah, jadi saling terkaitan ya. Jadi meskipun arus dari double relay itu ada, tapi kalau ECU-nya juga rusak, bisa juga ECU-nya tetap tidak nyala cek engine-nya. Jadi mobil juga tidak bakal hidup. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara mengecek Peugeot 206 yang tiba-tiba mati ataupun mati mendadak ataupun berebet tahu-tahu mati, bisa juga dari yang pertama tuh yang sering kita temukan adalah dari ECU bermasalah ataupun mati, ataupun suplai arusnya yang tidak normal, ataupun dari BSI. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk menambah semangat kami membuat video-video yang terbaru yang terkait dengan dunia otomotif.